Nah, ini sahabat, di sini teh ada si Akang tuh. Si Akang teh lagi ngapain? Kita samperin bersilaturahmi ya. Assalamualaikum, sepuh. Sejang ngiringan amang kapalih dia hapunten. Nyageun salam bakto, salam silaturahmi. Satu hari sahabat bisa sampai memproduksi 50 ancak. Satu ancak itu dihargai 10.000, sahabat bisa jumlahin ya. Untuk satu hari ini Bapak Anwar menghasilkan Rp 500.000 Pak. Dalam sehari sahabat, coba kalikan 1 bulan ya. Dikali 1 bulan sahabat, 500.000 dikali 1 bulan. Wah, ini mah auto kebeli Pajero Sport Paknya. Setahun keng Pajero Sport. Amin ya sepuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimurahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sahabat, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan perjalanan ataupun petualangan saya untuk menyusuri sebuah perkampungan ataupun pedesaan, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Dan alhamdulillah sekarang saya sampai di Kampung Ciumpleng, Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan sahabat, Kampung Ciumpleng ini adalah salah satu kampung yang sebagian kecil ditinggalkan oleh warga masyarakatnya. Dan katanya ini sahabat, kampung ini dulunya padat penduduk. Namun sekarang itu ditinggalkan sebagian kecil sama warga masyarakatnya sahabat. Dan alasan apa Kampung Ciumpleng ini ditinggalkan oleh sebagian kecil warganya? Jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Punten Pak, ngiring alangkung. Nah, jadi sahabat, Kampung Ciumpleng ini berada tepat di pinggir hutan seperti yang sahabat lihat ya. Dan kelihatan dari jauh memang masih terhalang sama rimbunnya pepohonan. Dan alasan sahabat, minoritas warga masyarakat meninggalkan kampung ini karena kampung ini mengalami pergeseran tanah sahabat. Jadi banyak rumah-rumah yang hancur. Nah, ini di kiri saya ini dulunya adalah rumah-rumah warga sahabat. Dan mungkin sekarang sudah tersisa hanya pondasinya saja. Padahal sayang sekali sahabat, di sini untuk suasananya masih sangat asri ya. Masih sangat sejuk. Karena berada di pinggir hutan. Memang seperti inilah sahabat ya. Keseruan atau suasana sore di pedesaan. Masya Allah, ini sangat asri pisan sahabat, tuh bisa dilihat. Nah, jadi seperti inilah sahabat ya untuk suasana di perkampungan di sore hari ya. Khususnya sekarang saya sedang berada di Kampung Ciumpleng, merupakan salah satu kampung yang ditinggalkan sebagian kecil oleh warga masyarakatnya karena ada pergeseran tanah sahabat. Tapi masih dihuni oleh beberapa
kepala keluarga di sini sahabat. Dan masih ada juga rumah-rumah tradisional, rumah-rumah panggung sahabat. Dan ini sahabat, kampung Ciumpleng ini berada tepat di pinggir hutan seperti yang sahabat lihat tuh ya. Di bagian ujung itu hutan sahabat, area perhutanan. Masya Allah, di sini untuk antusiasme warga masyarakatnya alhamdulillah, lihat sahabat. Banyak umbul-umbul yang sudah dipasangkan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk apresiasi karya seni dari warga masyarakat di kampung Ciumpleng ini dalam rangka menyambut atau memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 sahabat. Masya Allah, inilah suasana sore sahabat ya, di pedesaan di kampung Ciumpleng. Jang punten jang. Ada adik-adik kecil juga di sini yang lagi pada main. Tuh, Masya Allah. Nah, kalau di sini mas sahabat, alhamdulillah untuk mayoritas rumah-rumahnya juga sudah rumah-rumah permanen ya, alhamdulillah. Ada juga sebagian rumah-rumah tradisional ya. Nah, jadi sahabat ya, biasanya saya berjalan-jalan di kampung pelosok, di kampung-kampung terpencil, dan ini memang juga termasuk kampung terpencil, kampung pelosok sahabat. Cuman alhamdulillah ini untuk akses jalannya sudah bagus, untuk rumah-rumahnya juga alhamdulillah sudah bagus. Cuman memang itu tadi sendiri sahabat, banyak yang mengalami pergeseran tanah sehingga mereka terpaksa harus berpindah dari kampung halaman ini sahabat. Banyak rumah-rumah panggung juga di sini. Tuh. Nah ini sahabat, di sini teh ada si Akang tuh. Si Akang teh lagi ngapain? Kita samperin bersilaturahmi ya. Assalamualaikum sepuh. Sejang ngiringan amang kapalih dia hapunten. Nyakeun salam bakto, salam silaturahmi. Itu nuju ngadamel naon sepuh? Ngadamel ancak. Ancak, janten sepuh mah pengrajin gitu. Mohon. Oh, di Ical ka pabrik. Pabrik ya. Oh, jadi gitu. Pabrik tahu. Tuh jadi sahabat ya. Nah, tergantung aya ka Bogor, Cirebon, Cilacap. Oh, ngintun mah gitu. Mohon pamit di Sumedang oge osok di Ical ka Sumedang nya. Ka Toko Alam Sari. Oh, gitu leres. Nah, jadi sahabat ya, berhubung kota Sumedang atau Sumedang itu adalah kota tahu ya. Jadi alhamdulillah sareng sepuh saja dengan teh Anwar Rosadi. Tuh sama Bapak Anwar di sini salah seorang pengrajin ancak tahu sahabat. Jadi seperti inilah prosesnya sahabat tuh, dari bambu banyak ya mah? Iya, bambu. Bambu tali. Bambu tali, bambu bitung. Surat juga bisa. Oh, gitu. Ya, kayunya mah khusus mahoni sama tisuk. Tisuk. Nah, jadi seperti inilah sahabat ya untuk prosesnya sendiri ya. Sadinten sok kenging sabaraha sepuh Manawi? Alhamdulillah finishing teh 50-an. 50. Eta teh kunya lira. Masya Allah. Eta teh anjing dugi ka sonten gitu. Mohon. Mohon. Upami di Icalna sabaraha teh sa hijina? Satu hijina. Masya Allah. Jadi sahabat untuk satu piece-nya itu 10.000. Janten upami kenging sabaraha tadi teh? 50. Janten sabaraha atuh tah? 500 sadinten. Masya Allah sahabat, 500.000 sehari sahabat. Mantap ini. Manawi teh
aya pabrikna, sepuh kagungan pabrikna gitu. Yang khusus produk bagian peralatan. Peralatan. Satu hari sahabat bisa sampai memproduksi 50 ancak. Satu ancak itu dihargai 10.000, sahabat bisa jumlahin ya. Untuk satu hari ini Bapak Anwar menghasilkan Rp 500.000 Pak. Dalam sehari sahabat, coba kalikan 1 bulan ya. Dikali 1 bulan sahabat, 500.000 dikali 1 bulan. Wah ini mah auto kebeli Pajero Sport paknya. Setahun keng Pajero Sport. Amin ya sepuhnya. Mantap sahabat, ini bisnis yang sangat menjanjikan di sini. Tapi emang punya lirawe? Aya 5an. Oh 5an. Masya Allah. Pan benten-benten aya nu nyepong khusus bagian di dilik. Oh di dilik. Bagian di wengkuna. Oh leres. Tadi finishing cempet. Oh dicempet. Masya Allah. Saya lagi tos garado bagian mana gitunya leres. Oh gitu. Tino apa 10.000 eta teh we gitu. Mohon terus dibagi-bagi deui pangintennya mohon. Ya Kang, tilas bumi Akang teh gitu. Nah, yang bumi abdi teh, Masya Allah. Tapi ya kepemilikan masih nu Akang gitu. Yang pemilikan maunya tetap. Tuh jadi sahabat, untuk rumahnya sendiri sudah hancur seperti ini. Karena memang pergerakan atau akibat dari pergerakan tanah ya. Ini mah kalau mobil mah ini yang nitip gitu. Bukan milik si Akang bukan. Bukan. Tuh ini adalah rumah Kang Cahya sahabat ya di sini. Assalamualaikum. Aduh, ini ruas, ayo nemal. Bu, ngiring amang Bu. Oh, wah Kang. Wah, kamar abdi kan kedua. Itu sebar jadi Kangnya. Iya asli emang, ini mah asli gitu. Jadi tuh direhab, tuh di rumah-rumah jadi museum we lah gitu. Iya, emang dari dulu kieu we Kang gitu meureunnya. Dulu nama rata gitu kan, jadi rumah oke terbilang bagus ya. Ini juga ada mal gemuk Ibu. Ya. Tinu gemuk naon eta teh kotoran domba. Di tai ayam, kohe ayam. Oh, mohon. Kanggo pupuk naon Ibu itu teh? Kanggo tanaman naon? Sayuran. Oh, mohon ada di polibekan. Ya. Leres. Buat kompos. Iya Bu. Kan kompos itu langsung di apa? Si tai dombanya langsung nggak bagus tanamannya. Jadi diolah dulu seperti ini Bu ya, difermentasi dulu ya. Paling ini 2 minggu. Hmm. Tapi kalau ini mah bagusnya 2 bulan. 2 bulan didiemin dulu gitu Bu. Tidak lebih mah 2 minggu deh. 2 minggu Ya tapi alhamdulillah jadi tanamannya subur gitu bi sarai Bu, mohon. hijau. Kanggo bunga Bu, kanggo sayuran gitu nya. Iya. Kan mau organik itu Iya Bu. sayurannya kan ini mah asli organik tanpa Iya. ada urea atau Jadi alami gitu Bu ya, ini mah tanpa kimia gitu Bu ya. fermentasinya kan pakai M4 sama gula pasir. Oh gitu, Ibu tuh ngefermentasi sendiri gitu Bu. Ini M4 campur gula pasir. Kreatif sekali sahabat ya tuh. M4-nya bikin sendiri, molase. Iya Bu. Tuh ini Ini buat kan pupuk sahabat ya, buat bunga ataupun tumbuhan sayuran ya. Jadi harus difermentasi dulu seperti ini. Tuh, jadi seperti ini sahabat ya untuk aktivitas warga masyarakat di Kampung Ciumplang ini. Tuh, jadi ibu teh mau nyiram katanya sahabat. Tuh. Dan ini kalau warga masyarakat di pedesaan mah suka memanfaatkan lahan yang ada sahabat di pinggir rumahnya seperti ini ya. Tuh.
Masya Allah, alhamdulillah untuk rumah-rumahnya juga sudah rumah-rumah permanen, sahabat. Kualitas ekonominya sangat kuat dan maju, sahabat di sini. Kebetulan adik aku senang bubuhan, senang sayuran. Oh gitu Bu. Darinya ke sayuran. Oh, Memanfaatkan. memanfaatkan lahan yang ada gitu bunya. Tuh sahabat, jadi di pinggir rumahnya langsung tuh apa namanya, ada tanaman atau sayuran. Teteh sosin Bu. Sosin Tuh sahabat ya. dari 20 hari. 20 hari. 20 hari ada 20 hari. Itu mah buat konsumsi sendiri aja ya Bu ya. Udah lebih ya kita jual gitu. Jualnya dia ada, meskipun ini sebatas ke tetangga. Iya. Biasa loh. PA grup berada Iya. Tidak, alhamdulillah sih ya. Nggak pernah lama gitu. Nggak pernah sampai sehari gitu, sehari. Kalau sayuran mah cepat lah Bu, soalnya kan bahan pokok juga gitu. Sejam aja habis. Abi sebuntu kan kita mah jualnya jual nama biasa 2000. Nah gitu, harga sahabat Bu ya. 2000 sebuntu. Jadi kalau yang tahu mah sih, yang hafal bahwa ini organik, sebenarnya rasanya lain. Lebih enak gitu. Manis. Kalau dipupuknya pakai organik Bu ya. Iya. Tapi kayak orang tuh kata itu mah. Iya. Yang tadi pakai ayam. Iya Bu. Dan memang sahabat ya tuh, untuk rumah-rumahnya juga alhamdulillah sudah rumah-rumah bagus ya, ala lagreng sahabat. Biarpun ini kategori kampung terpencil. Masya Allah. Ini kampung terpencil di pinggir hutan sahabat. Memiliki banyak kisah, memiliki banyak cerita di pedesaan Cinangsi ini. Tuh. Tuh bisa sahabat lihat ya, untuk kondisi rumah-rumahnya berada di pinggir hutan sahabat tuh.